Sehat ya? Semua? Alhamdulillah. Ada yang sakit? Di belakang saya. Dia sakit nggak sakit tetap sakit kayaknya. Sakit mungkin di sisi ketiganya bisa. Masya Allah. Iya. Antara doa sama balas dendam itu beda tipis. Asli. Baik, insya Allah malam hari ini kita sama-sama mentadaburi surah An-Nisa ayat 29. Ya, surah An-Nisa ayat 29. Kalau judulnya sekarang tentang prinsip berdagang dalam Islam. Prinsip berdagang dalam Islam. Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha bikum rahima. Ya. Ini surah An-Nisa ayat 29. Ini ya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sebelum memulai sesuatu, sebelum memulai terkhusus dalam berdagang, sesungguhnya tidak hanya dalam berdagang. Sesungguhnya ayat ini bisa ditarik secara umum, bisa juga ditarik secara khusus. Kalau secara umum berarti setiap kali kita bermuamalah sama orang lain, ya harus ridho gitu. Ya, ridho itu apa sih? Ridho itu gak mangkelan. Ridho itu senyumnya los. Ridho itu kalau ngobrol enak gitu. Kalau ridho itu nggak ngejek, nggak maki, nggak menghina, nggak bully bahasa sekarang ya. Itu ridho. Kalau ditarik dalam konteksnya umum ya, kalau umum. Nah kalau khusus berarti di sini dalam berdagang karena ada tijarah. Karena ada tijarah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kalau artinya ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman la taqulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Illa an takuna tijaratan antara minkum, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Ya ini bahasa terjemahan ya. Kalau bahasa Arabnya sesungguhnya bukan suka sama suka, karena suka sama suka itu bisa jadi haram juga. Bisa jadi haram. Ya bisa jadi perniagaan zina itu juga suka sama suka. Ya kan? Alkohol, minuman keras itu suka sama suka. Jangankan nggak usah dipaksa. Bahkan beli puluhan juta pun itu diladeni sama dia. Kalau atas dasar suka sama suka. Nah, ridho ini berbeda. Jadi setiap pagi dan sore ada zikir kan? Ada zikir. Zikir pagi dan zikir petang. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu itu berarti tidak dilihat dengan wajah sesungguhnya. Karena orang itu ridho adanya dalam hati. Makanya kenapa dalam ayat ini bukan ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang berislam, bukan, tapi wahai orang-orang yang beriman. Karena ridho itu letaknya dalam hati. Ridho itu adanya di dalam iman. Banyak orang yang berislam bahkan sekarang mungkin bisa jadi hadisnya Rasulullah itu terjadi ya. Fa innahum gutha itu kayak buih di lautan, dan itu sangat banyak sekali, tidak terhitung. Tapi ketika diajak untuk ayo kita sekarang jual belinya berbasis Islam ya, kita jual belinya nggak boleh nambahin timbangan ya, nggak boleh riba ya, nggak boleh apalagi mencampur adukkan antara yang buruk sama yang baik. Apa jawabannya? Waduh lek gak ngono gak mangan.
Lek gak ngono ya bangkrut nih. Jujur saiki rugi. Ya kan? Wong wis bojo ae itu sudah bohong aja masih rugi, apalagi jujur. Itu. Naudzubillahi min dzalik. Itu. Makanya di sini kalau dalam tafsirnya dalam kitab Aisar Tafasir ya. Aisar Tafasir ini dimulainya dengan nida. Nida itu apa sih? Nida itu panggilan. Nida itu kasih sayang. Jadi ketika ya ayyuhalladzina amanu berarti Allah itu saking sayangnya sama orang-orang beriman, manggilnya dipakai dengan ya ayyuha alladzina baru amanu. Padahal bisa aja manggil fanani itu. Ya, bisa aja. Jangankan fanani itu. Nabi-nabi aja selain Nabi Muhammad SAW semuanya dipanggilnya pakai nama. Ya Ibrahim, Suhufa Ibrahim, Musa, Isa, Zakaria, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Semuanya dipakainya nama. Tapi ketika masuk ke Sayyidina Rasul dipakainya apa? Toha. Beda. Itu. Ya, tidak secara langsung ditulis dengan Muhammad, enggak. Itu. Ya, itulah apa ya? Peringkat ya levelnya Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Nah, di sini dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Sama kalau bapak ke anak, "Nak, le awakmu sing bener ya." Oh, itu Masya Allah itu kan. Ya ini kan beliau sudah sepuh daripada kita-kita ini kan. Itu. Kita pernah muda tapi kan nggak pernah tua. Kalau beliau sudah tua, mohon maaf, senior lah ya, sudah senior dan pernah muda ya kan, dan pernah muda. Jadi sesungguhnya banyak pengalamannya, itu ya, banyak pengalamannya itu tadi. Nah, panggilan dengan le, na, cah bagus, ya kan, cah ayu, cah pintar, anak soleh yang baik ya. Itu panggilan yang penuh dengan kasih sayang. Sama kayak panggilannya panggilannya Nabi Ismail kepada Nabi Ibrahim. Ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya abati pakai wahai ayahku. Sama halnya dengan Nabi Ibrahim ketika ingin menasihati ayahnya. Ayahnya Nabi Ibrahim ini kan pembuat berhala ya. Pembuat berhala. Itu pun masih dinasihatinya dan dipanggilnya dengan ya abati. Itu. Ya abati, Masya Allah. Nah, kalau di sini ya ayyuhalladzina amanu berarti itu udah panggilan dekat, panggilan kasih sayang, panggilan ayo sini loh, tak kasih tahu yang benar itu seperti apa, yang baik itu bagaimana gitu. Makanya di sini ya ayyuhalladzina amanu. Nah, kenapa kok dipanggilnya dengan ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa bukan ya ayyuhalladzina aslamu? Nah, tadi sudah sekilas ya. Orang Islam tuh banyak, tapi kalau kira-kira dihitung orang yang beriman tuh berapa persen? Pernah suatu ketika itu ada riset kalau tidak salah ya. Dari 80% orang Islam, terus yang sholat itu berapa persen? Lalu berikutnya yang benar-benar sholat berjamaah itu berapa persen? Ada kalau tidak salah antara sekitar 20-an persen. Berarti tidak nyampe 50%-nya kan? Tidak nyampe 50%-nya. Lah terus yang lainnya bagaimana? Allah alam bisawab. Itu. Antara bilang lana a'maluna walakum a'malukum, ya ini amalan kami dan kamu amalan kamu, atau lakum dinukum waliyadin, itu Allah alam bisawab. Semoga nggak sampai lah lakum dinukum waliyadin itu ya. Itu. Nggak sampai lah itu. Soalnya kadang-kadang kalau udah dikasih tahu sekali, tidak nyambung, 2 kali, 3 kali nggak nyambung, ya wis Pak, dekekno ae engko langsung sak krondo ya bisa. Itu. Wis awakmu gak gelem salat, tak salate langsung, nah gitu aja. Itu ya. Ya itu. Ya ayyuhalladzina amanu ndak pakai ya ayyuhalladzina aslamu. Karena khusyuk itu memang susah.
Sholat, ya meskipun Allah alam ya, kan ada pelatihan sholat khusyuk. Ya pertanyaannya kan apakah memang sudah trainernya itu sholatnya khusyuk, kan Allah alam. Yang tahu kan hanya dia sama Allah. Itu. Bahkan mungkin diri kita sendiri nggak tahu, nggak paham bahwa kita ini sudah khusyuk atau belum. Itu kan. Bisa jadi sekarang mungkin ikut kajian tapi pikirannya kan, wah kita HR apa, terus anu siap apa turun, kati Ramadan sarungnya are-are anyar ka, ya kan, dan lain sebagainya. Itulah aslamu. Itu. Banyak yang berhaji tapi hatinya berhaji enggak? Itu dipanggil. Sun, diam dia. Mas Suni, masih diam dia. Haji Suni, masih diam dia. Haji Suni Froda, wah, beda dah. Beda langsung dah. Oh, ya siap gitu. Itu, ya kan? Langsung jedek. Apalagi ditambah lagi, Haji Suni Froda 1 miliar, oh langsung. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya naudzubillahi min dzalik. Ya itulah. Itu orang-orang yang berislam. Makanya kenapa kok di sini kalimat ridho itu tidak bisa disematkan dengan orang berislam. Kalimat ridho itu disematkannya ya bagi orang beriman, untuk orang beriman. Kenapa kok sulit kalimat ridho itu? Ini menurut saya pribadi ya. Kenapa kok sulit kalimat ridho itu disematkan ke orang-orang yang berislam saja, bukan beriman? Karena bisa jadi dia kalau ketemu sama kita ini senyum-senyum dia. Tapi di belakang kita, la haula wala quwata illa billah. Ya. Depan kita, nggih Pak, masya Allah, wah jenengan mau top markoto pokoknya itu. Tapi di belakang, apa paling Sunni ae kok. Ngono. Alah fanane gak iso apa-apa langsung. Wis mangane akeh, pentutan kan. Itu. Ya. Makanya tapi kalau orang yang beriman itu emang dari hati. Itu. Kalau dalam bahasa Al-Hikam itu tanawwa'at a'malul ajnas litanawwu'i waridatil ahwal. Itu berbeda-bedanya amalan seseorang itu tergantung sama hatinya. Kalau hatinya baik, maka insya Allah, bahkan di situ dalam syarahnya itu sudah jelas sekali bahwa hati itu raja dan otak ini menterinya, wal jawarih semuanya tangan kaki ini adalah prajuritnya. Tapi kalau orang yang berislam beda lagi. Orang yang berislam bisa jadi rajanya itu otaknya, itu menterinya tangan kakinya, hatinya prajurit. Bahkan ada lagi yang lebih daripada itu, nggak pakai mikir dia, langsung ngerjain. Itu alias rajanya itu jawarih, ya tangan, ya kaki, menterinya itu baru otaknya, terus berikutnya prajuritnya hati, bolak-balik, itu kan, terus nyolong, mencuri sama. Terus saya tanya, kenapa ente mencuri? Ya nggak apa-apa, santai aja katanya. Itu, ente ngapain kok ngurangi timbangan? Oh, yang zaman sakmene ini kok gak ngurangi timbangan, gak laku-laku, apa? Nggak bati-bati kan? Itu. Berarti itu apa? Jawarehnya, tangannya, kakinya itu jadi raja dia. Otaknya nggak dipakai sudah. Tidak ada tamyiz, itu membedakan antara hak sama batil. Tidak ada furqan, tidak ada membedakan oh ini benar, ini salah. Tidak, yang penting ya apa caranya untung. Itu. Nah, lah ya apa caranya untung ya wes. Akhirnya apa? Datang ke orang pinter. Ya, orang pinter apa ya apa kan? Itu. Orang pinter malah mintanya ke batu. Orang pinter mintanya ke Allah. Orang pintar mintanya ya lihat syariatnya Rasulullah seperti apa. Orang pintar itu disuruh sama alim ulama minta dawuhe, yai pripun kalau kayak begini. Itu namanya orang pintar. Itu. Makanya di sini kenapa kalimatur ridho nggak bisa disematkan dengan orang Islam, makanya dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Itu.
Makanya di sini yunadillahi ta'ala ibadahul mu'minin bi'unwanil iman. Itu. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala memanggil hambanya yang beriman bi'unwanil iman. Memanggilnya langsung dengan judulnya iman. Ya ayyuhalladzina amanu wa yanhahum. Nah, ini yang susah. Apa bedanya orang iman sama orang Islam, ini yang susah. Wa yanhahum an akli amwalihim bainahum bil batil bis sariqah awil gish awil qimar awil riba wa ma ila dzalika min wujuhit tahrim al adidah. Bedanya orang Islam sama orang iman. Orang Islam itu gampang sekali untuk wa'mur bil ma'ruf, itu gampang. Nyuruh orang berbuat baik itu gampang. Sangat gampang sekali. Lek gawe sandal ojo koyo jaran le. Keplak-kepluk kayak melakukan kalau jalan gampang. Tapi kalau seumpama ada orang mencuri, ente kenapa mencuri? Salah nak. Bilang salah itu wayanhahum, melarang orang-orang untuk amwal, untuk aklu amwal bainahum bil batil, dengan cara yang salah. Itu ditegur sama atau negur, ente salah. Ente ini makan yang bukan hak ente. Itu berani tak kira-kira? Itu. Ini ada bos ini kan, karyawannya sama langsung, bos, antum salah bos, itu, oh ya ada cilik macam-macam, tak pecat aja kan kok, itu bisa jadi kan, dan itulah memang ujiannya orang beriman, itu, yang susah di orang beriman itu wayanhahum an akli amwalihim bainahum bil batil, melarang orang untuk berbuat yang salah itu susah. Dan di situ ujian yang besar. Itu nyuruh orang berbuat baik mudah. Tapi kalau ada yang berbuat salah terus habis itu kita katakan, ente salah. Yang benar kayak begini. Itu lebih susah lagi. Ya, makanya di sini wa yanhahum an akli amwalihim bainahum bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Apa maksudnya aklu amwal bainakum bil batil? Apa maksudnya dengan memakan harta sebagian atau di antara kalian dengan cara yang batil? Ai bi ghairi iwadin mubahin au tibi nafsin, yaitu dengan cara apa? Dengan cara memberikan imbalan yang itu enggak semestinya. Contoh seumpama saya mau beli baju, sudah jelas bajunya, warnanya abu-abu, ono batik-batik titik, ada kayak tulisannya Arab sedikit, itu, ya sudah jelas. Berapa Pak ini harganya? Oh harganya 200.000. Oke, saya kasih 200.000. Itu, saya kasih 200.000. Nah kenapa di sini iwad? Iwad itu tabadul. Iwad itu adalah apa namanya itu? Ya jual beli itu kan tabadul ya, dari yang di sini itu pakai uang, sana ngasihnya barang itu. Nah kalau bi ghairi iwadin mubahin, saya sudah ngasih 200.000, dia ngasih saya baju yang saya minta, secara otomatis pembeli mintanya yang seperti apa? Yang sempurna, tidak ada aibnya, nggak ada celahnya, tidak ada rusaknya, itu. Nah sedangkan dia si penjual ini ngasihkan kepada saya bi ghairi iwadin mubahin, dengan baju yang ada aibnya ditutup-tutupi sama dia. Nah, itu maksudnya al-aklu bil batil. Itu aklul mal bainakum bil batil. Auti bi nafs. Auti bi nafsin itu apa? Bi ghairi bi nafsin itu berarti ngasihkannya itu apa ya? Pernah enggak ngelihat kayak yang viral pernah itu apa sing karyawannya ngamuk-ngamuk itu. Jadi saya beli nih, Mbak saya mau beli ini, itu. Ya udah beli aja gitu. Pernah ya? Apa itu? Saya lupa. Pernah viral itu, rame itu. Justru itu malah didatangi kan, iki atau ya opo ngono ya. Iki sing teko ya opo jadi. Jadi datang itu emang sengaja kayak dimarahin. Jadi sama karyawannya itu jutek-jutek. Judes itu katanya strategi marketing. Ya dalam Islam nggak segitunya juga gitu loh ya. Itu. Tiba nafsi itu kenapa
lagi-lagi kok pakai thayyib? Hati thayyib itu ya berarti kan memang benar. Oh ini kayak Rasulullah itu waktu di Syam. Dua orang perempuan mau beli. Terus tahu-tahu Rasulullah bilang, ini maunya buat apa? Oh buat ini. Oh ya sudah. Tapi mohon maaf ya, terus milih mana? Yang ini gitu. Nah ini bedanya antara Rasulullah yang awak kayak manusia akhir zaman dan akhir bulan ini. Ini ya. Itu. Rasulullah langsung bilang, mohon maaf ini ada aibnya. Aibnya terletaknya di sini sama di sini. Faham product knowledge itu. Faham bagaimana produknya yang dijual. Dan faham kalau di situ ada aibnya. Dan Rasulullah ngasih tahu. Itu. Mohon maaf ini ada aibnya kayak begini. Kalau masih mau ahlan masalan, kalau enggak mau saya ganti, saya carikan yang lebih baik insya Allah. Yang baik itu kayak begini. Itu. Barangnya ada, ini. Tapi si dua perempuan ini bilang, enggak udah saya tak ini aja, saya sudah kepincut itu ya. Hatinya udah seneng, ya udah baik kalau gitu. Yang ini harganya aslinya sekian, tapi karena aibnya berarti sekian. Itu. Ada nggak kira-kira sekarang itu seperti itu? Oh pemane? Ya, la haula wala quwata illa billah. Ya. Summa yustasna makana hasilan an tijarah qa'ima ala mabda'it taradi bainal bai'aini la hadis innamal bai' antaradin. Nah, makanya terus berubah, diganti dengan apa? Innamal bai' antaradin. Jual beli itu ya berarti kita membicarakannya bukan hanya masalah barang, enggak. Jadi jual beli itu terlihatnya barang. Aqdul muawadah, tukar ya. Muawadah itu tukar. Ada aqdul muawadah, ada aqdut tabarru', ada aqdu mushtarak. Aqdu muawadah itu atau aqdu tijari itu adalah akad dalam jual beli. Saya ngasih, ente ngasih saya itu. Nah, aqdu tabarru' itu nggak perlu kembalian. Alias kalau saya sedekah, saya infak, berarti ya antum nggak usah ngasih apa-apa, selesai. Saya bayar zakat, ya udah kamu nggak usah mikirin nanti kamu ngasih apa ke saya, nggak usah. Saya wakaf, ya udah wakaf aja gitu. Itu nggak perlu minta nanti kalau saya wakaf 1 miliar saya dapat apa, enggak. Itu namanya aqdut tabarru'. Ada akad dua, itu aqdul muawadah atau aqdut tijari, sama satu lagi aqdul tabarru', ini jadi satu. Makanya disebut dengan aqdul mushtarak. Contohnya seperti apa? Contohnya kalau ada orang ahli, maksudnya ini kan ahli dalam pembangunan. Jadi bapak pembangunan Indonesia itu adalah Masuni ini. Itu iso bangun deh. Tapi duit oh ya. Nah, terus habis itu ketemu sama si fulan. Nah, Masuni nyari kerjaan dia. Ente bisanya apa, Sun? Oh, saya bisanya bangun rumah. Oh ya sudah, perlu modal berapa? Modalnya sekian. Itu. Ya udah, ente modalnya keahlian, kepintaran, kepakarannya dalam pembangunan, saya dalam uang itu. Terus habis itu wes awak dewe engko awakmu kerja, engko bagi hasil piro-piro nih. Itu. Nah, itu berarti ada akadnya ta'awun. Yang pemegang modal uang itu tadi menolong dia agar dia tidak nganggur itu. Tapi terus ada bagi hasil yang di sini ada ada laba yang dibagi itu. Nah, berapa banyak laba yang dibagi? Ya tergantung siapa yang banyak mengeluarkan keringat itu. Nah, sekarang kan banyak yang investor itu datang, kamu bisa apa? Saya bisa gini. Sudah ahli, insya Allah Pak, ini sertifikatnya Pak. Itu. Ya udah, saya ngasih uangnya, tapi nanti bagi hasilnya 70-30 ya. 70 buat saya, 30 buat kamu. Itu salah. Dia diam-diam aja di rumah, transferan masuk. Itu. Tapi kalau nggak ada yang di lapangan, siapa yang bisa transfer? Nggak ada. Itu. Makanya al-kharraju bid-dhaman. Itu. Keuntungan itu sesuai dengan jaminan pekerjaan yang dilakukan. Kalau yang dilakukan itu besar, berarti keuntungannya yang harus didapatkan
besar. Itulah Islam. Itulah itu syariatnya itu memang seperti itu. Tapi yang terjadi apa? Yang punya uang justru yang mintanya banyak. Yang mintanya banyak. Dia enggak tahu bagaimana di sini bangun rumah panas-panas itu. Kadang-kadang jamu itu tonggo rame awan-awan aku kate turu gak iso kan gitu. Bisa jadi. Kalau pernah atau enggak tanya aja langsung sama orangnya ini ya. Itu. Makanya innamal bai' antaradin wal bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Itu. Nah, ada lagi di sini al bai'ani bil khiyar. Ini kaidah ya. Kaidah. Khiyar itu apa? Khiyar itu adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebelum selesainya akad atau sebelum akad itu terjadi. Contoh seperti ini. Ini ada HP nih. Ya ada HP, ada Mas Hasan. Saya mau jual HP. Oh ya, sebentar ya, saya tak lihat-lihat dulu. Itu namanya khiyar. Itu. Bahkan sampai monggo silakan antum bawa aja. Nanti 3 hari antum cek, antum lihat, antum pakai. Nanti kalau setelah 3 hari itu kok dilihatnya itu ada yang mungkin nggak baik, mungkin nggak bagus, atau lemot atau apa, datang aja langsung kembalikan. Itu khiyarur ru'yah. Itu. Termasuk seumpama mobil, dibawa aja silahkan nanti dalam 1 minggu. Bagaimana? Oh ternyata ada aibnya, itu dan bisa dikembalikan. Itu namanya khiyarul aib. Itu. Nah di sini wal bai'ani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Bil khiyar itu berarti maksudnya khiyar itu dari kalimat khair. Kalau lagi ada kita mau membahas akad, ayo bahas yang benar-benar baik untuk maslahat bersama. Bukan untuk gimana caranya penjual tambah kaya, pembeli tambah miskin. Itu. Bukan karena nyari, wes aku keluar modal sekian, terus mbuh piye carane aku kudu entuk sakmene persen. Ndak bisa. Itu. Nah, disitulah bedanya antara ekonomi konvensional sama ekonomi Islam. Ekonomi konvensional, aku nggak mau tahu caranya seperti apa. Yang penting aku harus punya uang sekian. Ente harus bisa menghasilkan sekian. Akhirnya apa? Pesugihan. Akhirnya apa? Nyuri. Akhirnya apa? Ngerampok. Akhirnya apa? Bohongin orang. Akhirnya apa? Nipu. Itu. Tapi kalau dalam Islam, ayo dilihat sama-sama, ayo kita terjun sama-sama, kita kolaborasi, kita partner. Kalau memang kita sama-sama kerjanya baik, maka insya Allah baik. Kalau sama-sama nggak baik, nah nggak baiknya di mana? Ayo datang, ayo kita omongkan. Itu. Ayo datang, ayo kita omongkan. Itu yang bedanya ekonomi Islam sama ekonomi ya konvensional, ekonomi Barat. Itu. Ya. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum fala ba'sa biaklihi fa innahu halalun lakum. Nah, kalau ada yang sudah mendapatkan laba terus berikutnya ini sudah antaradin. Jadi terlihat kan, orang antaradin itu terlihat ngasih barangnya dengan senyuman. Ya kan? Bahkan pernah enggak kalau jualan kacang rebus itu, ya Pak saya mau beli kacang rebus berapaan? 5 ribuan. Oh ya 5 ribuan kasih dah. Mungkin berapa? 1/4 seumpama ya, 1/4 kilo. Terus habis itu, nah ini orang ridho ini kayak begini, itu dikasih uangnya, matur nuwun Pak nggih, gitu. Oh iya tuh, itu. Wes bismillah ini sodako ya, itu. Atau ini hadiah dari saya, itu. Silahkan dikasihkan. Itu namanya orang ridho. Lo itu apa enggak nambahin timbangan, Sat? Lo nambahin timbangan itu malah harus. Bukan harus maksudnya. Itu adalah membuat pembeli tambah senang, tapi akadnya hadiah. Enggak harus memang. Tapi Rasulullah itu bilang ahsanul ada. Ahsanul ada itu gimana agar melaksanakannya lebih baik. Contoh kayak begini. Rasulullah itu pernah hutang. Nah, terus habis itu ada yang nagih kan. Nah, hutang itu harus ditagih. Rasulullah itu hutang ditagih. Itu. Lah saiki udah hutang ditagih, malah luwe ngamuk daripada yang nagih.
Iki sing duwe hutang sapa kan? Itu. Ini yang punya hutang siapa ini? Itu. Ya datang enggak punya uang, melas-melas. Ini. Waduh, pokoknya soror langsung ngono. Itu, saya minta tolong ini, saya sudah jual ini, jual itu. Oke, enggak apa-apa, bismillah, ini ya tak hutangi ya. Itu. Ya, nanti berapa lama ini? Nah, kan harus ada ajal. Ya, harus ada waktu, ajalul musamma. Itu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau sama idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Kalau sama kamu lagi berhutang kepada seseorang ila ajalin musamma, di waktu tempo yang tahu jelas di situ. Nah, biasanya kan nggak ditulis. Saya hutangnya 1 juta, iya wis gak apa-apa. Itu takai. Kapan balan? Ndak wis pokoknya awakmu duwe. Oh, kan duit terus, Pak. Kata-kata itu. Ya kan? Enggak datang itu. Oh, dikasih tempo aja, dikasih waktu aja, enggak anu kok. Meleset, enggak meleset, emang dimelesetkan. Itu. Bahkan waktu nagih ini, waktu nagih awakmu kok lu kerang daripada debt collector kan? Itu. Yang punya uang siapa? Yang punya hutang siapa? Itu. Yang punya hutang didatangi, justru yang punya hutang lebih galak daripada yang menghutangi. Itu. La haula wala quwata illa billah. Itu. Nah, ketika ada tarodin, kita ada ridho, itu kan sudah jelas kayak tadi Bapak jualan kacang itu tadi kan. Bapak jualan kacang. Ini bismillah, ini hadiah lah, ini. Bismillah, kasihkan. Nah, itu namanya ahsanul ada. Nah, Rasulullah tadi ketika ditagih, dikasih berapa sama 10.000, dikasih 10.000, ditambah lagi bismillah, ini 2.000 ya hadiah, karena saya terima kasih kemarin kamu sudah bantu saya dalam masa kesusahan. Itu ahsanul ada. Itu. Dan itu diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan yang seperti apa? Yaitu ngurangi timbangan, itu nggak boleh. Itu mencampur adukkan. Al-bakhsu itu mencampur adukkan antara yang baik sama yang buruk. Itu enggak boleh. Ya, nipu orang enggak boleh, nimbun enggak boleh. Oke. Mungkin sampai di sini dulu. Nanti kita lanjutkan lagi insyaallah di pertemuan yang akan datang. Jazakumullahu khairan. Al-afu minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf tadi saya terlambat. Itu ada tamu yang saya sudah enggak ketemu dari 2005. Itu. Nah, ternyata sekarang ngambil S3 di UIN sini. Ya, terus mumpung bisa ketemu sebentar, ya alhamdulillah bisa ketemu. Itu. Semoga apa yang kita kaji sama-sama bermanfaat untuk kita semuanya. Dan semoga yang menulis atau menerangkan dalam kitab ini, mu'alliful kitab, semoga Allah Subhanahu wa taala mengalirkan pahala yang terbaik untuk beliau. Dan kita semuanya bisa memahami dan juga mengamalkan apa yang sudah kita kaji sama-sama pada maghrib ini insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Alafu minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.